Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang selalu semangat dalam setiap hal yang kalian kerjakan. Pada pagi hari ini, marilah kita mulai aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga nantinya apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan jelas dan bisa kalian aplikasikan dalam setiap tugas yang Ustazah berikan. Di pertemuan ketiga ini Ustazah masih akan tetap menjelaskan materi matematika untuk kelas 5, yaitu bab 1. Ini adalah materi terakhir di bab 1 ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada KD 3.1 yaitu menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, selanjutnya di materi terakhir ini ada 2 poin yang akan Ustazah jelaskan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan desimal. Kita langsung saja pada contoh yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Jadi pecahannya dalam bentuk desimal, yaitu bentuk koma. Contoh, 18,4 ditambah 5,07 sama dengan titik-titik. Ingat ya, dibacanya bukan 5,07 tapi 5,07. Karena pada matematika itu tidak ada yang namanya angka kosong. Yang ada itu adalah angka 0. Baik, pada penyelesaiannya 18,4 sama dengan 18,40. Kenapa tiba-tiba menjadi 18,40? Karena angka 0 di akhir angka yang terletak di belakang koma pada pecahan desimal itu bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Nah, karena pada pecahan desimal berikutnya yaitu 5,07 ada 2 angka di belakang koma, maka yang pertama yang 18,4 kita tuliskan angka 0 di belakang angka 4 yaitu 18,40. Kita jumlahkan 18,40 ditambah 5,07 sama dengan 0 ditambah 7. Sama ya, cara menjumlahkannya itu sama seperti penjumlahan bilangan bulat biasa, yaitu dimulai dari angka yang paling belakang atau angka terakhir, yaitu 0 ditambah 7 sama dengan 0, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Maaf, 0 ditambah 7 sama dengan 7, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 8 ditambah 5 yaitu 13, disimpan 1 jadi 1 tambah 1 2, hasilnya adalah 23,47. Bukan 47 ya, tapi 23,47. Jadi untuk 18,4 ditambah 5,07 sama dengan 23,47. Selanjutnya pada pengurangan pecahan desimal. Ini sama caranya seperti pada penjumlahan pecahan desimal, hanya bedanya itu adalah mengurangi dan menjumlah. Yang kedua ini adalah mengurangi ya. 5,8 dikurangi 3/4. Nah, untuk pecahan desimal pengurangannya sama seperti penjumlahan pecahan desimal yang contoh sebelahnya itu ya. Jadi sekarang Ustazah berikan contoh yang penjumlahan dan yang pengurangan pecahan desimal di sini, tetapi yang kedua itu bentuk pecahan biasa. Kita jadikan ke pecahan desimal terlebih dahulu karena di sini dimintanya hasil pengurangannya itu dalam bentuk desimal. Oke, penyelesaiannya yaitu 5,8. Kita sama dengan di sini dituliskan kembali 5,80. Untuk yang 3/4 sama dengan 0,75. Kenapa jadi 0,75 Ustazah? Nah, kita bagi yang 3,75
3/4 kita bagi dengan hitungan susun. Pembagian bersusun ya. Masih ingat kan pembagian bersusun? 3 dibagi 4 karena 3 itu lebih kecil dari 4 dan segala macamnya hingga menghasilkan 0,75. Ustazah tidak menjelaskan itu. Kalian flashback atau ingat kembali ke pelajaran-pelajaran yang kelas-kelas sebelumnya untuk menghasilkan angka 0,75 dengan cara pembagian bersusun. Selanjutnya kita kurangi, maka 5,80 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 5,05. Sama dimulai dari yang angka paling terakhir, angka paling belakang yaitu 0 dan 5 dengan cara meminjam ya ke depannya ke angka yang lebih besar. Baik, terakhir jadi 5,8 dikurangi 3/4 itu menghasilkan sama dengan 5,05 dalam desimal. Mohon maaf ya, di sana ada kesalahan. Harusnya di akhir itu adalah hasilnya 5,05. Jadi yang benar itu yang ada di atasnya itu, yang 5,05. Selanjutnya pada materi yang terakhir yaitu materi kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk persen. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk persen ini sama seperti pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat, hanya saja di akhir itu ada tanda persen atau per seratusnya ya. Baik, penjumlahan bentuk persen yang pertama kita contohkan 15% ditambah 27% sama dengan, kita pisahkan dulu menjadi 15 ditambah 27. Kita letakkan di dalam tanda kurung. Nah, di akhir atau di luar tanda kurung kita berikan tanda persen. Karena dari kedua bilangan itu adalah bentuk persen. Setelah itu sama dengan 15 ditambah 27 ditambah biasa ya penjumlahannya atau penambahannya. Nah, di akhir dikasihkan tanda persen. 15 tambah 27 adalah 42, maka jangan lupa tanda persennya. Begitu juga dengan pengurangan bentuk persen. Contohnya 78% dikurangi 43% sama dengan titik-titik. Maka penyelesaiannya kita gabungkan dulu bilangan bulatnya yaitu 78 dikurangi 43 dalam tanda kurung. Nah, di luarnya itu kita kasih tanda persen, yaitu sama dengan 78 kurangi 43 adalah 35. Jangan lupa tanda persennya ya. Nah, itulah materi terakhir yang dapat Ustazah sampaikan, dan jika di kehidupan sehari-hari kalian ada permasalahan yang berhubungan dengan pecahan, contohnya, nah permasalahannya contohnya seperti ini. Safa membeli beras 2/4 atau 2/1/4 kg. Kemudian ia membeli beras lagi yaitu 3/4 kg. Maka berat beras yang dimiliki Safa sekarang adalah titik-titik kilogram. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan sehari-hari yang bentuknya yang bisa kita bentuk menjadi soal cerita. Nah, ya itu bentuknya pecahan. Di sini adalah pecahan campuran. Kebetulan 2 pecahan campuran. Maka cara penyelesaiannya bagaimana Ustazah? Mari kita perhatikan. Di sini adalah penyelesaian soal cerita atau permasalahan yang tadi kita temukan. Kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui dari soal cerita tersebut, yaitu yang pertama diketahui membeli beras 1. Maksudnya itu adalah Safa membeli beras yang pertama kali adalah 2/1/4 kg. Nah, membeli beras yang kedua karena dia membeli lagi 3/4 kg. Nah, itu setelah itu apakah masih ada yang diketahui? Kalau sudah tidak ada, maka kita buat pertanyaannya. Ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah beras keseluruhan yang dimiliki oleh Safa.
Setelah pertanyaan itu muncul, maka kita tentukan penyelesaiannya, yaitu penyelesaiannya yang ditanya adalah jumlah beras keseluruhan sama dengan, maka karena yang ditanya adalah jumlah, maka tentunya itu adalah penjumlahan. Jika yang ditanyakan adalah sisa atau selisih, maka itu adalah pengurangan. Baik, Ustazah lanjutkan. Jumlah beras keseluruhan yang dimiliki Safa sama dengan yang pertama adalah 2 1/4 kg, ditambah beli yang kedua adalah 3 4 kg. Di sini Ustazah menggunakan pengelompokan pecahan biasa ya. Jadi bilangan bulat yang ada di depan yaitu 2 dan 3 kita jumlahkan. 2 ditambah 3 ditambah pecahan biasa kita kumpulkan yaitu 1/4 ditambah 3/4 kilogram. Kilogramnya itu ada di paling belakang ya. Harusnya itu dikasih tanda kurung yang besar di awal 2 itu sama di akhir. Nah, sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5 ditambah pecahan biasanya. Kenapa tidak digunakan KPK lagi? Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Maka langsung kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3 hasilnya 4/4. Oke, baik. Sama dengan 5 kita tuliskan kembali ditambah 4 dibagi 4 atau 4/4 sama dengan 1. Bagus. Sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6 kilogram. Jadi jumlah beras Safa seluruhnya adalah 6 kilogram. Jadi seperti itu. Jika anak-anakku semua menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian selesaikan dengan soal cerita seperti ini. Apa ya yang diketahui, terus apakah yang ditanya, setelah itu baru kalian selesaikan. Barulah kalian temukan jawabannya. Demikianlah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian catat hal-hal pentingnya, dan jangan lupa juga kalian kerjakan tugas yang Ustazah berikan berupa file bentuk PDF. Di sana ada 5 soal. Yang pertama ada 2 soal AB, yang kedua ada soal AB, yang ketiga adalah soal cerita. Kalian selesaikan, di sana sudah ada petunjuknya bagaimana kalian menyelesaikannya. Jadi Ustazah tunggu tugasnya berupa foto hasil jawabannya, dikirim melalui WA pribadi ya anak-anakku semua. Ustazah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.